Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raditya Al-Fajri dengan nomor induk mahasiswa 28090008 dari kelas 1A, Prodi D4 Teknik Informatika Universitas Harkat Negeri Tegal. Oke, di sini saya akan membahas beberapa materi tentang jaringan. Yang pertama ada perbedaan internet dan intranet. Yang kedua ada perbedaan internet dan extranet. Dan yang ketiga ada VPN atau Virtual Private Network. Dan yang keempat ada cara kerja ISP, Internet Service Provider. Dan yang kelima ada TCP atau IP. Oke, yang pertama perbedaan internet dan intranet. Sebelum masuk perbedaannya, kita harus mengetahui salah satu definisi dari masing-masing tersebut. Yang pertama ada internet. Definisi internet adalah internet merupakan jaringan global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia yang memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi satu sama lain dan berbagi data dalam jumlah besar dalam berbagai format. Nah, cara kerja internet itu sendiri yaitu internet bekerja berdasarkan jaringan routing yang terhubung ke internet protokol IP dan transport control protokol TCP. Ketika data ditransfer melalui internet, data tersebut dikirimkan dalam bentuk pesan dan paket. Data dikirim melalui internet disebut pesan, tetapi sebelum pesan dikirim, mereka dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut paket. Yang kedua, definisi intranet. Intranet adalah bagian dari internet yang dimiliki dan digunakan secara pribadi oleh suatu organisasi atau perusahaan. Hanya saja, internet berjalan pada area LAN, LAN, sehingga koneksinya terbatas pada seberapa luas LAN yang ada. Yang berarti intranet itu bersifat privat, ada aksesnya tersendiri, beda dengan internet. Intranet itu hanya diakses oleh orang-orang dalam suatu organisasi. Sedangkan internet itu luas jangkauannya ke semua orang. Nah, cara kerja intranet itu sendiri. Intranet biasanya berjalan di lingkungan klien atau server di mana komputer terhubung menggunakan jaringan area lokal LAN. Biasanya intranet dilengkapi dengan firewall yang berfungsi untuk memfilter elemen yang tidak diinginkan masuk ke dalam jaringan dan melindunginya dari unsur eksternal, termasuk konektivitas jaringan dan sistem telekomunikasi publik. Yang berarti intranet memiliki akses orang-orang tertentu. Nah, firewall ini berfungsi untuk uh, uh, memfilter elemen yang tidak diinginkan masuk ke dalam jaringan. Yang artinya orang yang tidak memiliki akses internet ini tidak akan bisa masuk ke dalam jaringan ini. Nah, untuk perbedaan internet dan intranet. Internet menghubungkan berbagai jaringan komputer dari seluruh dunia, sedangkan intranet hanya menghubungkan beberapa komputer yang berada dalam suatu jaringan privat. Nah, perbedaannya adalah internet eh, luas jangkauannya. Semuanya itu jaringan komputer dari seluruh dunia itu terhubung. Sedangkan intranet itu menghubungkan beberapa komputer doang yang berada dalam salah satu organisasi atau industri. Yang dimana intranet itu memiliki akses tersendiri untuk memasukinya. Oleh karena itu intranet itu bersifat privat. Nah, yang kedua perbedaannya adalah internet tidak dimiliki oleh golongan atau organisasi tertentu, sedangkan jaringan intranet merupakan kepunyaan suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Oleh sebab itu, jaringan internet disebut sebagai jaringan publik dan jaringan intranet disebut sebagai jaringan privat. Yang ketiga ada jumlah user yang bisa mengakses internet tidak terbatas. Sedangkan jumlah user intranet dibatasi dalam satu perusahaan atau satu organisasi saja. Nah, yang terakhir, siapapun bisa mengakses internet, sedangkan internet hanya bisa diakses oleh anggota organisasi atau karyawan perusahaan saja. Nah, jadinya secara kesimpulan internet bisa dijangkau oleh semua orang dan semua jaringan komputer, sedangkan internet hanya dalam satu organisasi saja dan bersifat privat. Tidak semua orang bisa menjangkau jaringan intranet. Oke, pembahasan yang kedua. Perbedaan internet dan extranet.
Untuk definisi extranet sendiri, extranet adalah gabungan beberapa intranet dalam perusahaan atau organisasi. Extranet biasanya menghubungkan intranet perusahaan induk dengan intranet pelanggan perusahaan tersebut sehingga proses komunikasi dan pengiriman informasi menjadi lebih mudah. Extranet digunakan oleh organisasi yang perlu berbagai informasi dengan pihak eksternal seperti pemasok atau pelanggan, tetapi tidak ingin memberikan akses penuh ke intranet mereka. Extranet dapat digunakan untuk berbagai informasi produk, status pesanan, atau data relevan lainnya dengan pelanggan. Extranet juga dapat digunakan untuk berkolaborasi dengan pemasok dalam pengembangan produk atau logistik. Nah, kesimpulannya, dari ketiga jaringan tersebut, internet, intranet, dan extranet. Yang pertama, internet. Jaringan komputer dan server global yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai informasi dan layanan. Internet itu mencakup seluruh jaringan yang ada di dunia ini dan tidak bersifat privat. Semuanya bisa menjangkau jaringan internet ini. Yang kedua ada intranet. Jaringan pribadi yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang dalam suatu organisasi dan digunakan untuk komunikasi internal, kolaborasi, dan manajemen operasi. Berbeda dengan internet, intranet itu jaringannya privat yang hanya bisa diakses oleh pengguna yang dalam satu organisasi tersebut. Yang ketiga ada extranet, jaringan pribadi yang memungkinkan pihak eksternal mengakses bagian tertentu dari intranet organisasi untuk komunikasi dan kolaborasi eksternal. Nah, extranet ini masih berhubungan dengan intranet ya. Extranet ini berfungsi untuk memungkinkan pihak yang dari luar itu mengakses bagian dari intranet di dalam organisasi tersebut, bisa untuk komunikasi atau kolaborasi eksternal. Oke, masuk ke pembahasan yang ketiga, ada VPN atau Virtual Private Network. Nah, VPN adalah perangkat lunak yang memungkinkan para penggunanya dapat tersambung ke layanan internet secara pribadi. VPN dikatakan mampu memberikan akses secara aman melalui koneksi server dengan menyembunyikan jejak data pribadi si pemakainya. Nah, layanan koneksi VPN memberikan Anda sebagai penggunanya akses ke website secara aman atau secure dan pribadi atau private dan dengan mengubah jalur koneksi dengan server dan menyembunyikan pertukaran data. Secara sederhana, VPN akan mengoneksikan smartphone, tablet, PC, komputer yang lainnya yang terhubung dengan internet dengan itu Anda bisa menjelajah internet menggunakan jaringan internet komputer. Jadi VPN ini berfungsi untuk memberikan akses privat kepada kita. Nah, kita bisa menyembunyikan data kita selama menggunakan VPN tersebut. Nah, lanjut pembahasan tentang ISP atau Internet Service Provider. Nah, ISP sendiri adalah bisnis atau institusi yang menawarkan akses internet kepada pelanggan akhir melalui koneksi serat optik, nirkabel, atau kabel. Mereka berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan perangkat konsumen ke jaringan internet di seluruh dunia. ISP bekerja dengan menghubungkan pengguna ke jaringan internet global melalui infrastruktur jaringannya seperti sendiri kabel, serti optik, nirkabel, atau satelit. Nah, berarti ISP ini kita menggunakan internet itu hasil dari ISP, yaitu bisa lewat kabel, serat optik, nirkabel, atau satelit. Nah, memberikan alamat IP unik kepada setiap perangkat pengguna dan mengelola lalu lintas data untuk memastikan koneksi yang stabil dan cepat. Pengguna akan berlangganan layanan ISP, lalu perangkat mereka terhubung ke modem router ISP yang kemudian mengirimkan permintaan akses ke jaringan ISP. Jadi, jaringan-jaringan internet yang kita dapat gunakan selama ini melewati perantara ISP. Kita harus berlangganan layanan ISP. Lalu dari ISP tersebut akan menghubungkan internet ke kita, yang dimana internet tersebut akan kita gunakan untuk sehari-hari. Nah, yang terakhir ada TCP atau IP. TCP atau IP yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau TCP/IP merupakan salah satu jenis protokol yang berguna untuk melakukan proses pertukaran data di antara perangkat yang saling terhubung. Singkatnya, TCP/IP dapat diibaratkan sebagai jembatan yang menghubungkan dua atau lebih perangkat dalam jaringan internet sehingga proses pertukaran data bisa terjadi. Nah, TCP ini
berfungsi ketika kita sedang memindahkan data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Gitu. Saat kita memindahkan data melewati jaringan internet, kita itu disebut TCP atau IP. Nah, cara kerjanya itu pertama-tama, protokol akan memecah data hingga menjadi kecil dan selanjutnya data tersebut dikirimkan melalui media. Paket data memiliki label berbeda dan juga sudah memiliki alamat pengiriman, sehingga bisa sampai ke tempat tujuan yang tepat. Data yang sudah dipecah dan memiliki alamat selanjutnya akan dikirim melalui router. Router berfungsi untuk mengantarkan paket ke tujuan masing-masing. Setelah dikirim melalui router, pakai data akan sampai ke tempat tujuan dan dapat dibuka melalui komputer lain. Nah, jadi gitu. Mungkin segitu saja untuk pembahasan materi dari saya tentang jaringan-jaringan, mau itu internet, intranet, atau extranet, VPN, TSP, TCP, IP. Nah, itulah jaringan-jaringan yang selama ini kita pakai. Oke, mungkin cukup sampai situ. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam saya menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.